Ya Allah, anakku di dalam masuk ulang, tapi tidak ada terlempar atau bagaimana. Sudah kencang gempa di situ. Saya dapat ayunannya sudah terombang-ambing. Saya ambil. Terus kami lari keluar lewat pintu depan, tidak lewat pintu dapur lagi. Sampai di halaman, duduk di pendasi depan rumah karena dipikir gempanya mau berhenti. Lihat kemarin pas papa mertua keluar dari rumah, itu tembok yang di samping rumah sebelah kanan rubuh. Ikuti perjalanan kami menuju lokasi rumah keluarga kecil yang tertimpa likuifaksi di Jono-Oge tanggal 28 September 2018. Oke, jadi teman-teman, kita bakal ke lokasi di mana tempat siapa namanya Kak? Cahya Rahma. Nah, Cahya Rahma. Jadi yang ada di video itu namanya Cahya Rahma. Mungkin kita bakal jenguk anaknya, katanya sudah besar, kelas 1 sekarang Kak ya? Iya, kelas 1 sekarang. Jadi nanti kita langsung wawancara saja atau mungkin cerita-cerita dengan orang tuanya bersama Om. Namanya Om siapa Om? Sarvin. Sama Om Sarvin. Kita ke lokasi. Oke teman-teman, sampai ketemu di sana. Jadi stay, jangan di skip, oke? Iya. Yang lain iya, memang. Jadi kita mau carikan snack-snack dulu untuk anak itu cuy. Karena kan tidak mungkin kita mau jenguk orang lain, apalagi kondisi anak itu sedang sakit, nggak bawa apa-apa. Jadi mungkin kita mau belikan snack saja dulu. Tinggal pembayaran cuy. Oke, terima kasih. Sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota, kami berada di Sigi, di mana lokasi ini menjadi salah satu lokasi terjadinya likuifaksi di kota Palu, tepatnya di Jono-Oge, tanggal 28 September 2018. Tumbuhan liar sudah hidup di tempat ini, yang mana dulunya lokasi ini merupakan perumahan yang sangat ramai penduduk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi anak itu, teman-teman. Ini rumahnya.
angin. Sekarang. Iya. Nah, saya bau semua kasih bahan. Waktu itu berapa? 1 tahun. 1 tahun 6 bulan. Iya. Masih masih pintar panggil mama, papa, itu saja. Yang tidak ada di rumah suami sama ipar 2 orang. Yang lain ada semua, termasuk mama mertua, papa mertua, sama kakek dari suami. Jadi di situ posisiku ada di dapur. Kalau Cahya ada di ayunan. Saya sudah sempat keluar dari pintu dapur. Ini masih sementara goyang terus. Tiba-tiba saya ingat, ya Allah, anakku di dalam. Masuk ulang, tapi tidak ada terlempar atau bagaimana. Sudah kencang gempa di situ. Saya dapat ayunannya sudah terombang-ambing. Saya ambil. Terus kami lari keluar lewat pintu depan, tidak lewat pintu dapur lagi. Sampai di halaman, duduk di pendasi depan rumah karena dipikir gempanya mau berhenti. Kayak kemarin pas papa mertua keluar dari rumah, itu tembok yang di samping rumah sebelah kanan rubuh. Jadi dibilang sama papa, ayo lari-lari, gempa ini tidak mau berhenti. Terus papa mertuaku ingat ada kakek di atas. Rumah kan lantai 2, punya lantai 2. Papa itu sudah sempat naik, tapi mama mertuaku teriak. Kami duduk semua di depan. Dia bilang tidak usah naik, biar saja orang tua di atas. Habis itu kami lari. Kami berapa orang yang saya sebut tadi, dari rumah bawah itu lari sampai lari ke jembatan. Sudah naik di jembatan, tiba-tiba aspal yang menghubung ke jembatan itu pisah, terputus. Tiang listrik jatuh. Jadi papa mertuaku yang diikut. Dia bilang kita ke sawah saja, karena tiang listrik itu sudah jatuh. Lari ke sawah, pokoknya hampir semua orang di situ, tetangga-tetangga lari semua ke sawah yang di seberang jalan di depan. Terus kami bikin bundaran, saling saling berpegangan tangan. Tiba-tiba sementara tetap diguncang ini, tetap gempa, belum berhenti. Tiba-tiba dari bawah tanah itu keluar air. Keluar air, tapi saya masih bisa mundur-mundur. Saya hindari toh. Tapi lagoku yang satu di sebelah kiriku, pokoknya tanah yang dia injak itu langsung jebol. Dia itu saya lihat, dia yang duluan masuk ke dalam tanah. Lantaran dalamnya itu jauh sekali dia dilihat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, masing-masing. Dia pegang adek, saya pegang adek. Mertuaku juga pegang yang kembar. Mertuaku dua-dua. Setelah itu keluar semua sudah air. Tiba-tiba dari depan, dari arah jalan raya tadi, langsung semacam ombak. Ombak itu seperti dia kala tingginya pohon kelapa. Basapu kita orang itu. Itu tanah itu kak, yang kayak ombak itu. Lumpur itu sudah itu karena di bagian gereja itu kan meledak. Pokoknya saya lihat dari arah rumah itu kayak ombak. Dia kala tinggi pohon kelapa. Pas dia sudah mendekat dengan kami, dia sapu. Ternyata bukan cuma air, dengan lumpur. Karena perkiraannya kami itu cuma air kemarin. Setelah itu pas sudah sudah digulung. Sudah digulung, sudah tidak baku lihat tadi ini. Kami yang baku jejer dengan adik ini tak bisa juga. Pokoknya mertuaku sudah saya tidak lihat kemana. Tiba-tiba langsung ada pohon pisang. Itu saya pegang. Jadi saya kekuatanku di situ toh. Tapi saya dengar ada teriakan anak-anak.
lepas tanganku, sakit. Jadi saya bilang minta maaf, di sini kekuatanku. Iya. Saya pegang terus tangannya sampai ada batang kelapa itu. Iya. Satu batang kelapa utuh. Iya. Yang mau kemarin mau basapu lagi itu orang. Iya. Jadi saya lepas tangannya. Iya. Supaya tidak terjepit juga di pohon Iya, pisang betul. itu. Karena sebelum lumpur itu ada, sudah pohon kelapa ini berjalan Iya. dari atas. Jadi banyak sudah pohon kelapa. Setelah itu hanyut berapa menit, ini adek sudah loyo. Pokoknya saya gendong kayak karet, tinggal begini kepalanya. Tapi kami hanyut, nanti ada ombaknya, baru kepalanya kami masuk ke bawah. Tapi kalau tidak ada ombak itu kami kayak pakai pelampung, muncul lagi. Timbul tenggelam. Muncul lagi. Jadi bagaimana bisa selamat saat itu? Terus sekitaran berapa menit hanyut, tiba-tiba iparku yang perempuan ini muncul dari belakang, dia tangkap tanganku. Indi, jangan lepas saya, lepas saya. Langsung kemari lagi pohon kelapa, satu batang. Terpaksa saya lepas, saya tidak lihat lagi dia kemana. Terus hanyut lagi, itu pun kami hanyut. Saya itu tidak pernah berdiam. Saya subhanallah, walhamdulillah, begitu terus hanyut. Kalau tenggelam lagi, sambung dalam hati, begitu terus. Pas itu lumpur ya, yang kayak air itu. Terus kak? Terus ada ini kan sudah tiada suaranya. Tapi saya tidak hilang dan akal, hanyut itu. Pokoknya hidungnya itu saya tusuk-tusuk terus supaya lumpur keluar karena dia setengah mati bernafas. Kalau muncul lagi, saya tiup lagi mulutnya sampai bernafas. Tapi setahuku dia ini sudah tidak dan karena kepala sudah begini. Iya betul. Kayak sudah ada harapan. Ya setelah itu kami pas sampai di Langaleso, tapi saya tidak tahu kalau di situ Langaleso karena sudah mulai gelap toh. Iya betul. Tiba-tiba lumpur itu yang sapu kami ke pinggir. Pas ke pinggir itu dia sapu langsung di tempat tanah keras. Iya. Tanah itu bulat, cuma khusus kami dua saja. Masya Allah. Pokoknya saya lihat toh pas sudah di tempat itu keras itu, pas gempa. Tempat yang bulat itu kak tidak disentuh apa-apa. Lumpur itu tidak disentuh lumpur sama sekali. Ada lumpur, tapi dia agak tinggi dari lumpur di bawah. Jadi posisinya dia agak di atas sedikit toh. Lumpur kelilingi begini. Lumpur yang berkelilingi tempat bulat tadi. Jadi pas kami sudah dia kasih ke situ, tiba-tiba ada ini, belum ada suara. Saya bilang, Cahya, kenapa kamu? Nah pokoknya saya goyang, saya tiup terus mulutnya. Tidak lama saya hidungnya toh, bekas keluar yang sudah kering. Tidak lama dia mama, karena suka bilang mama. Mama. Jadi tidak lama dari situ, ini ada kedinginan. Kedinginan dia mama, dingin, salun. Jadi sudah saya taruh di depanku dia. Saya buang air kecil. Terus kakinya saya taruh di depanku supaya dia hangat toh. Dari situ alhamdulillah tidak lagi dingin. Terus baru bagaimana orang bisa dapatkan kondisinya gelap saat itu? Orang itu orang Langaleso situ. Dia tolong masyarakat yang hanyut karena orang sudah tahu toh hanyut yang dari Jono. Karena saya tidak ada tidur, cuma ada ini berapa kali tidur kami di atas itu. Jadi saya pikir belum ada orang yang datang bertolong. Itu nanti hari keberapa kak? Itu malamnya. Sudah ada pertolongan? Sudah. Jam 1 itu sudah ada orang datang. Terus nanti kamu teriak kedengaran kan karena posisi gelap. Belum ada orang yang tolong. Jadi saya coba turun dari tempat keras tadi. Saya turun, ada ini menangis. Jadi saya tandai, ya Allah kalau memang saya turun lagi satu kali ini, anakku teriak lagi, berarti saya jangan turun dari tempat ini. Jadi saya coba dulu tusuk, kan ada kayu di samping, saya tusuk.
pokoknya kayu itu disedot kan, lumpur Iya. disedot. Kayu hanyut itu. Jadi saya coba turun. Saya di sini dulu, mama turun sebentar. Tidak lama dia menangis. Saya naik ulang. Jadi dari situ berapa jam kita orang bertunggu, sekitar jam 1 Iya. sudah ada orang yang tolong. 1 jam lah itu bertahan di sana. Karena saya bateria juga toh, Iya. tolong ada ini ikut lolong. Baru cara evakuasinya itu bagaimana kak? Kan kondisi tanahnya masih mengisap gitu. Dalam artian ya belum bisa diinjak. Iya, pokoknya dorong pokoknya tidak tahu dari mana. Iya. Tempat Tapi yang keras itu ke lumpur tempat Tidak. kamu. tidak dari tempat keras, dorong dari kan tempat keras sebelah Iya. sini toh, dorong dari sebelah sana, dari arah lumpur yang banyak itu. Dorong ada 4 orang. Ada 4 orang, itu pun pas saya teriak, dorong bilang tunggu situ. Iya. Apa kami juga setengah mati Iya. barai ke situ. Pokoknya 4 orang itu baku tarik sampai dengan kami. Karena pas sampai dengan kami, yang 1 orang itu bilang, Iya. tidak menangis ini bu, saya ambil. Kayaknya menangis. Iya. Langsung dia rampas dari tanganku, papa ini papa. Dia ada ini dulu di over. Iya. Pas di over ada ini, kesana sudah yang 1 orang toh, pas sudah dilewati lumpur. Iya. Jadi yang 3 orang ini lagi yang tarik menarik. Kondisi kakak itu kena lumpur juga, maksudnya semua badan kena lumpur. Semua. Ini udah ngelam dong. Pokoknya lantaran berapa jam di situ, Iya. lumpur itu sudah kering semua. Tapi maksudnya baju yang dikenakan itu masih ada, karena kan ada juga orang gara-gara digulung keluar semua pakaiannya begitu. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Itu kan saya posisi pakai daster. Ya, alhamdulillah. Karena sebelum gempa itu saya mandi Iya. pakai daster. Tapi bajuku cuman robek-robek begitu saja, tapi tidak ada terlepas. Mungkin Tidak karena robek karena benda-benda yang tersentuh kakak saat itu ya, Mm-mm. pohon atau apa itu. Karena ada ini kita orang sementara hanyut. Iya. Dia ini sempat tajepit pohon kelapa, masih ada bekas kakinya. Boleh dilihat Iya. di sebelah mana? Ke kiri atau kanan ini. Pokoknya tajepit pohon kelapa, Kalau ditanya dia tunjuk akan itu. Mana? Mana? masih ada bekasnya. Mana sudah nak? Oh ini. Di mana? Ini. Itu memang Oh karena ini kena apa nih? Ini tajepit di pohon kelapa Ini ini. tajepit. Heeh, Berarti karena luka lalu ini. Ada ini sempat besar dulu itu. Kalau saya di sini saja. itu sudah saya bilang Kelihatan. Saya tak iris. obat itu, obat yang dibawa Iya. dari luar negeri itu. Pokoknya Terus bagaimana? dia ini tajepit pohon kelapa toh, tajepit pohon kelapa sementara batarik dia tajepit itu saya kemari rumah utuh, tapi kan rumah itu kan cuma sengnya yang muncul. Jadi saya pikir ya Allah, kalau tak bisa saya hindari ini, pas kepalanya ada ini yang buntung. Jadi pas saya lihat ada kayunya, baloknya, itu saya tendang. Jadi kita orang ke pinggir, sudah sempat saya tarik dia di tindis pohon kelapa tadi, baru hanyut lagi. Terus apa yang kakak pikirkan saat itu? Kayak kalau misalnya orang biasa ya, kayak kita orang ini pasti kayak ibarat kata kayak sudah pasrah saja gitu. Ada pikiran seperti itu? Saya tidak tidak hilang Iya. Hilang dia tetap dia masih baru saya sadar terus. Pokoknya saya fokus dengan anakku ini. Iya. Jadi biar takut, pokoknya saya beranikan diriku. Jadi saya fokus tuh dengan dia. Kalau iparku yang 1 itu kan baru habis melahirkan, yang kembaran nanya tadi. Kalau gangguan itu ada, maksudnya kayak rasa lain-lain trauma atau apa? Ada. Rasa trauma, iya. Pokoknya kita orang tidak bisa mendengar hujan. Iya. Ada ini juga dalam rumah, pokoknya batu tutup kepala pada dalam rumah. Mama apa itu? Nanti sudah lama kelamaan baru dia pelan-pelan dia lupa. Itu berapa bulan itu traumanya? Tadi berapa bulan ya Pak? sempat sama di kampung. ya, sekitar 2-3 Karena? bulan Kan dia kasih tahu saya mama bah dulu saya ke Ampana. Kan kita orang bagian kepulauan, Paluagu. Pokoknya 1 minggu selesai gempa kita orang ke kampung Baru mama. saya tahu dia bilang mama hilang sedikit rumahku. Jadi saya rasa begitu dan cuma ini mungkin obat yang dianukan trauma anakku. Langsung berangkat kami. Datang adikku awalnya itu berapa hari gempa itu, datang adikku bahagia kami. Dia bilang tidak bisa saya kasih tinggal, bukan main, kita bilang iparnya anak, kita bilang mertuanya, dan mau saya kasih tinggal kita luka di sini. Ini suka luka tuh, jadi bertenda semua kita orang di situ. Kita bilang nanti lah, kita bilang. Nah, selesai itu, baru saya bahas 1 minggu di sana.
Nah, anak ini kayak orang kayak bodoh-bodoh gitu. Kayak sudah Trauma linglung, sekali, betul. linglung begitu. Saya pergi hibur-hibur rumah keluarga aku, Iya. as juga. Pokoknya saya terus. Itu di kampung sana itu. Kampungku, iya. Di itu Di Murago itu di bagian Nuakai ke sana. Iya. Itu berapa bulan di sana tante? Tidak ada sampai ada apa ini semua kemari sekitar 2 minggu lebih lah kan di sana. Baru balik pulang. Iya, balik. Pas balik itu bagaimana kamu? Masih tetap trauma itu ada. Sedangkan ini masih. Hujan saja. Iya. Pas kita orang takut. Sedangkan ini Apalagi orang kalau ada ini. Tetap dia tutup dengan kepalanya. orang bataria masih ada orang. Sampai sekarang atau sudah tidak lagi sekarang? Sekarang ya masih ada. Karena itu kalau dicerita pasti terbayang. Iya betul Tidak betul. pernah mendengar kisah ini, jadi saya cerita itu. Jadi pas kita orang sudah Karena saya tahu dievakuasi, sampai Iya. papanya ke orang gila tuh. dievakuasi orang Langaleso itu. Jadi dorang bawa kita orang di pertengahan kampung, di dekat masjid. Di situ kita, saya dengan ada ini, saya dapat ada ini sudah dikasih mandi karena dia yang duluan toh dibawa kasih mandi. Pokoknya Selesai kalau dia papanya dikasih itu mandi, kayak baru saya. cacing karena aku penasaran. Kita bilang sebanyak orang tuanya meninggal Iya. saat bukan kabar dia menangis. Betul. Bapak ini. Karena khawatir kan takutnya kenapa Kan kenapa. dilihat itu dorang sama sekali sapu bersih Itu. rumah, tidak ada gerak. Pokoknya lumpur itu berapa meter di muka gunung di sana. Itu yang di perbatasan bekas tadi. rumah Iya, orang itu. yang kita lihat kan. Tidak kelihatan itu Di jembatan itu Kayak gunung tinggi sekali lumpur di situ. berapa meter itu. Mana kita bilang ya Allah. Pokoknya datang kemari berapa orang Om tidak ada lagi dibilang harapan Indri. Iya. Tapi kita dalam hatiku tidak. Masih selamat. Iya masih selamat. Berdoa saya. Ya Allah kalau memang kita bilang anak kita bilang sudah komisi itu di garis tangannya saya bilang kasih lihat kan saya bilang jasadnya saya kalau dia Iya. sudah meninggal. Betul. Kalau masih kalau memang dia masih hidup kasih lihat saya tunjukkan kita bilang kebesaran ya Allah tunjukkan saya bilang anakku masih hidup. Mungkin cobaan kita bilang yang kau berikan kepada kita saya lapang dada saya terima tapi berikan saya kita bilang anak barangkali jasad anakku ke atau dia masih hidup supaya kita jelas pokoknya berdua terus kami semua Pokoknya malam itu langsung ditemukan kita orang jam 1. satu malam Jam 1 malam. Pas perasaannya tante didengar kalau Kak Indri selamat, bagaimana? tidak ada dengar langsung kemari karena mertuanya ini kan Polda jadi dia yang itu yang urus semua yang badan mobil. Nanti berapa? 3 hari baru dibawa tuh. Tidak. Kan itu malam apa? Besoknya. Besoknya Om yang Iya, sekitar jam 2 dapat ya. kita orang di Langaleso ini. Om itu yang bawa kita orang di pengungsian sini. Jasa Si 3 orang Dera itu mertuanya yang perempuan ini dapat yang adanya anunya ini. Pokoknya yang Yang- selamat. Mertuanya kakak meninggal. Iya. Yang perempuan. Tidak dapat dia jasadnya. Cuma jasad yang perempuan didapat. Kalau mertuaku laki-laki selamat dengan iparku. 2 puding dengan Mina. Iya, puding dengan Mina. Yang lain itu tidak didapat sampai Yang sekarang. 6 orang biar tulang-tulang cari dapat. Termasuk Satu orang kakek yang tadi yang belum keluar dari rumah. sampai sekarang. Kira-kira berapa orang yang masih tersisa ya? Orang ini Perkiraan bukan Soalnya semua korban. di situ, Iya betul. Korban yang masih tersisa. Ada ribuan. Yang belum ditemukan tidak banyak atau yang lagi, tidak ditemukan. banyak lagi yang tertinggal. Maksudnya yang selamat sekarang ini yang dari korban di situ itu. Tidak yang masih tersisa di situ dalam artian meninggal di tempat tidak ditemukan. Yang tidak ditemukan. Kalau saya posisikan itu banyak karena kita orang pas disapu ke pinggir, Iya. pokoknya rame teriakan minta tolong itu. Biasa Lama tangan kelamaan begini. kurang. Tapi sudah termaksud mertuaku laki-laki dengan Iya. iparku ini. Kalau yang perempuan dia di Kabobona sudah. Dia langsung ke pinggir. Langsung dapat tempat keras. Kalau dibilang ribuan ada kak? Ada itu. Ada. Karena orang di anu itu kan sama aku dapat yang itu Iya, dapat. iya. Pokoknya waktu pertemuan orang Kristen di dalam Iya, gereja itu iya. penuh. Anak-anak sekolah orang tua ada pertemuan orang. Iya betul. Anjing semua habis. Saya ketemu itu sama aku mencari anak itu. Menurut informasi juga dari korban-korban yang selamat di situ itu yang pengendara di sekitar likuifaksi itu saja, baik yang dari Palu mau arah ke Palolo atau yang dari Palolo turun ke Palu itu kan tidak ada selamat pada saat itu. Yang lewat di situ.
Baru masing-masing kita orang hanyut itu yang selamat, semua beda cerita. Kalau iparku yang perempuan itu sempat dia mati suri. Mati suri dia cerita semua kan berapa minggu ipar yang perempuan Ada ceritanya itu kan. rawat di tenda. Maksudnya orangnya sekarang di mana Kak? Dia sekarang di Palu. Mati suri. Pernah dia cerita yang dia ceritakan itu bagaimana? Sempat viral. Bagaimana ceritanya tuh? Tapi kalau dia Cuman cuma yang- badan Iya. kalau dia cerita kan Cuman dia yang saya tahu toh, Iya. sempat dia kayak hilang ingatan, mungkin sudah pingsan. Iya maksudnya. betul. Tiba-tiba dia lihat, saya di mana? Dia lihat sudah di alam lain. Pokoknya dia lihat sudah ada orang yang digantung, dicambuk, ditusuk. Sampai itu dia dengar toh, dia dengar orang bicara dan dia tapi dia Iya. tidak lihat di mana orang bicara itu. Apa yang dibilang? Dia bilang, apa kau bisa selamat dari sini, tapi satu saja yang kau jalankan. sholat. Jadi dia tanya apa? Sholat 5 waktu. Jadi dia iyakan, iya bisa saya lakukan. Langsung sadar dia tadi, langsung hilang kan dari tempat itu. Tolong orang dia kan itu Tapi saudara sempat dia dia. dikasih nonton itu, orang dicambuk, digantung, ditusuk. Ditusuk dengan besi yang dibakar itu. Yang ada yang digantung. Dia Sedangkan cerita semua. dia sempat ditusuk kakinya. Sampai sekarang masih ada bekas kakinya di ada. sini yang berlubang. Sempat ditusuk kakinya. Dia kasih dia semua sudah. Dia suruh orang yang dicambuk. Iya, cambuk, betul. cambuk. Maksudnya itu sudah. Sebelum Berarti masih sempat dia rasakan rasa sakitnya pasti tusuk itu bagaimana? Sempat dia rasakan. baru ditolong dia katanya. Sampai ada Dia yang tidak tahu bicara sekarang orang itu. bertolong dia, bonceng dia. Iya. Pakaian yang diambil dia itu. Dia itu tidak tahu. itu pas sudah pas dia sudah sadar. Kan dia lihat kayak di alam lain itu dia tidak sadar. Iya. Pas dia sudah sadar dia kaget sudah di di pinggir. Iya betul. Disapu lumpur ke pinggir sudah. Dia didapat sama juga, maksudnya di malam itu. Tapi dia di Kabobona. Kalau jasadnya mertuaku perempuan didapat besoknya. Kira-kira berapa meter digeser itu? Perpindahan wilayah itu. Ada sekitar 2 kilo ya. Tempatnya kami. Iya, tempatnya ini. Tapi kalau iparnya tadi itu dengan mertuanya itu, sekitar 4 kiloan itu. Mama lebih jauh. Apa Iya. mama sandar di Transpulau sana didapat sandar di jembatan Kabobona. Kan itu mayat itu kan alat Iya. yang angkat terakhir Betul. air yang di sana itu diangkat Tapi sampai malam itu kayaknya sudah banyak mayat didapat. Karena saya tuh selesai dievakuasi itu, saya sudah di kerumunan masyarakat Nangalese. Iya. Tinggal dengar kabar, ada lagi mayat didapat. Karena saya sudah bisa berjalan toh. Sudah ini ku luka. Iya betul. Baru ada ini luka juga. yang BGP ada ini kan hanya satu kali. Iya. Hanyut, tapi ada Mbapele itu batang kelapa. Baru kakak mengungsi di mana itu? Di Nangalese. Langaleso itu. Kondisi saat mengungsi bagaimana? Apakah ada kekurangan apa? Karena isu-isu kan kurang makanan, apalagi ada adik begini kurang popok itu. Yang kakak rasakan kurang saat itu apa? Kalau malam itu memang belum ada bantuan. Iya. Malam itu. Karena siangnya kami sudah didapat Om. Iya. Jadi sudah tidak di Langaleso itu. Tinggal kalau Batenda berapa hari dari situ alhamdulillah sudah ada bantuan. Alhamdulillah tiada juga kekurangan. Tidak ada alhamdulillah. Kurang lebih 1 minggu lepas pasca gempa itu sudah mulai berdatangan bantuan tuh. Itu orang Batenda di Pom Bebes ini sudah di pinggir jalan. Woi, keluar masuk ke Sembang. Pokoknya kita orang yang selamat, beda semua cerita. Kan 3 orang yang Kalau ceritanya. mertuaku laki-laki jarang sekali dia muncul. Kalau kami ini kan cuman kena lumpur toh, baru masuk kepalanya saya yang ada ini. Tapi kalau mertuaku itu istilahnya dia kayak di blender, tiada muncul kepalanya. Alhamdulillah. Kakek selamat ini juga. tidak ada keluar dalam rumah itu. Kakek tidak Kan ada. orang cuma Iya, ngesek, orang tua iya, itu iya. ke sini. Kakek yang Tidak di bisa rumah. berjalan lagi. Iya, orang bahas sorong ke sana. Iya. Dia di Mungkin dia sudah tak bawa dengan rumah. Pada waktu rumah rubuh itu dia di lantai 2. Itu kakek. Kalau mama mertuaku pas siang Om mendapat kami di Langaleso, Om sudah bilang sudah didapat jasadnya mama.